sosial. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kepada kalian semua yang ada di rumahnya masing-masing. Bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring terkait dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang merupakan bencana non alam yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia, yang termasuk juga kita di Indonesia, wabil khususnya adalah di Kabupaten Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat. Bahwa mau tidak mau kita harus mengubah pola pembelajaran yang dari sebelumnya tatap muka menjadi daring, atau istilahnya luring menjadi daring. Ini terkait dengan merebaknya wabah COVID-19. Jadi salah satu cara menghindarinya adalah kita menggunakan pembelajaran daring, yaitu melalui jaringan atau sistem atau aplikasi. Misalnya bisa menggunakan Zoom Meeting atau bisa juga menggunakan Google Meet ya. Kompetensi dasar materi ini ya, dimana kita akan mencoba memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial atau faktor penyebab perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun indikator yang akan kita capai ini, nanti kita akan mengidentifikasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Nanti kita akan mengamati berbagai macam perubahan sosial dari beberapa konsep yang kita sudah pelajari di dalam buku atau teks buku atau e-modul atau berbagai sumber yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita dapat memahami konsep perubahan sosial. Konsepnya adalah di sini definisi perubahan sosial. Mungkin nanti kita akan coba-coba memahami bersama melalui bacaan teks pendapat beberapa ahli. Kemudian indikator yang ketiga, memahami faktor penyebab perubahan sosial. Yang keempat, memahami dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan mencoba memahami dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Kemudian yang terakhir, menjelaskan perubahan sosial dan dampaknya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat dengan menggunakan contoh-contoh nyata yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Anda. Jadi nanti kita tidak hanya memahami perubahan sosial itu dari konsep saja, tetapi dari kontekstual yang terjadi, yang benar-benar terjadi di masyarakat kita masing-masing. Contoh misalnya, ketika Anda melihat ibu atau ayah, misalnya ayah contohnya di sawah, ayah membajak sawah dengan traktor, perubahan atau tidak? Perubahan atau tidak? Perubahan. Ya, ada perubahan cara bekerja yang sebelumnya misalnya lebih banyak menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah bergantikan dengan tenaga mesin. Kemudian yang kedua, ya contoh misalnya di dalam rumah tangga, ibu memasak nasi menggunakan rice cooker, perubahan atau tidak? Perubahan. Ya, yang dulunya kebanyakan ibu rumah tangga itu mungkin memasak nasi menggunakan apa ya, bahan bakar kayu atau apa ya, bahasa teraranya jangkih ya. Ya, bahasa teraranya jangkih mungkin ya. Sekarang kan sudah tidak lagi sebagai itu. Nah, itu menandakan bahwa terjadi perubahan di masyarakat kita. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya. Ya. Kemudian untuk kompetensi dasar ranah keterampilan, ranah psikomotorik, ya, nanti Anda akan mencoba menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Jadi, misal contohnya handphone, ya. Handphone ini adalah produk perubahan sosial akibat dari adanya perubahan revolusi dalam bidang teknologi informasi. Ya, teknologi informasi, ya. Kira-kira ini banyak enggak pengaruhnya terhadap perubahan masyarakat? Sangat banyak sekali. Contoh misalnya melalui handphone masyarakat berjual beli, ya kan? Kemudian melalui handphone anak-anak belajar, guru mengajar melalui handphone. Kemudian apalagi berdiskusi, bercengkrama, atau banyak lagi yang kita lihat di di kehidupan kita tentang
pengaruh handphone ini. Bahkan handphone itu sangat mempengaruhi perubahan perilaku manusia. Contoh menjadi malas, kemudian menjadi jarang bergaul, jarang berinteraksi, lebih banyak di kamar karena mereka sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Ini tentang handphone. Dan banyak sebenarnya perubahan sosial di masyarakat kita itu yang sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Artinya akibat yang ditimbulkan itu sangat banyak ya. Bisa itu akibatnya positif, bisa akibatnya negatif gitu ya. Nah, tetapi memang dalam kontekstual, dalam kenyataan ketika terjadi perubahan sosial itu kita akan menemukan dua sifat masyarakat. Ada masyarakat yang bersifat statis, ada yang masyarakat bersifat dinamis. Tetapi tidak semuanya statis dalam arti di sini dalam tanda kutipnya suatu saat dia akan berubah, cuman agak lambat dia. Kalau masyarakat statis biasanya identik dengan masyarakat yang sumber daya manusianya rendah atau mungkin dia tinggal di daerah terpencil. Tetapi sekarang tidak ada istilah daerah terpencil karena sudah terhubung melalui alat komunikasi yaitu gadget, jaringan. Jadi tidak ada istilah daerah terpencil sekarang. Sekarang Presiden kita Bapak Jokowi juga sudah membenah semua infrastruktur di seluruh Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke dihubungkan menjadi satu dengan diperbaiki infrastrukturnya sehingga tidak ada masyarakat yang merasa terdiskriminasi, dibeda-bedakan di sini. Nah, ini sudah tidak ada lagi yang sekarang kita temukan ada daerah terpencil atau ada daerah terluar. Hampir sama sekarang. Sehingga sekarang sulit kita membedakan mana masyarakat desa dengan masyarakat kota karena sama dia. Orang desa sekarang juga makan KFC, makan ini semuanya. Karena sekarang sudah semuanya ada, merata. Sehingga kita susah membedakan mana masyarakat desa dengan masyarakat kota atau mana masyarakat yang dinamis, mana masyarakat yang statis. Jadi sifat terkait dengan sifat masyarakat itu memang bahwa ada masyarakat yang dinamis, ada masyarakat yang statis. Definisi konsep perubahan sosial menurut pemahaman Anda dari apa yang sudah Pak Guru paparkan tadi. Kemudian yang kedua, analisislah masyarakat Anda lalu kemukakan beberapa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Anda. Apa faktor penyebab perubahan sosial di masyarakat Anda? Sebutkan dampaknya bagi masyarakat Anda dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif perubahan sosial di masyarakat Anda. Paham ya? Kemudian jawaban dapat dikirim melalui Google Classroom atau via WhatsApp. Jadi jawabannya bisa dikirim ya. Batasnya 1 minggu ini saja. Ya. Bisa dikerjakan 1 minggu ke depan. Jadi jadi ditulis tangan atau PDF Pak Guru. Kalau lebih bagusnya diketik kemudian dikirim dalam bentuk PDF biar Oke ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengakhiri, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran daring pada sore hari ini. Mohon dijaga kesehatannya, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker di rumah, kemudian lebih banyak, jangan banyak di luar karena penyebaran COVID-19 ini sudah semakin semakin banyak yang terpapar ya. Jadi silakan tetap kalian mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan kalian menggunakan sabun, makan makanan yang sehat, berpikir positif, berolahraga, lakukan hal-hal yang positif. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Guru.